Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Yoga Pratama dengan NPM 2459201043 dari semester dan kelas 4A. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan hasil simulasi insiden keamanan informasi dengan judul Simulasi Insiden Insider Threat pada Sistem Informasi Akademik Sekolah berbasis Django. Pada simulasi ini, saya membuat sistem monitoring aktivitas pengguna internal yang melakukan penyalahgunaan akses terhadap database siswa. Sistem dibuat menggunakan Django framework dengan tampilan modern menggunakan Bootstrap dan dashboard admin menggunakan Jasmine. Latar belakang: pada era digital saat ini, institusi pendidikan sangat bergantung pada sistem informasi untuk mengelola data akademik. Data yang disimpan meliputi data siswa, data orang tua, alamat, nomor telepon, dan informasi akademik lainnya. Karena banyaknya data sensitif yang tersimpan, maka keamanan informasi menjadi sangat penting. Ancaman keamanan tidak hanya berasal dari hacker eksternal, tetapi juga dari pihak internal organisasi atau insider threat. Insider threat menjadi berbahaya karena pelaku sudah memiliki akses resmi terhadap sistem sehingga lebih sulit dideteksi. Oleh karena itu, monitoring aktivitas pengguna sangat diperlukan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Ringkasan insiden. Pada simulasi ini, staf tata usaha melakukan ekspor database siswa tanpa izin administrator. Data yang diekspor meliputi nama siswa, alamat, nomor HP, nama orang tua, dan tanggal lahir. Walaupun staf memiliki akun resmi dan hak akses terhadap sistem, aktivitas tersebut tetap dianggap sebagai insider threat karena dilakukan tanpa otorisasi. Sistem monitoring kemudian mencatat seluruh aktivitas ekspor dan data secara langsung ke dalam log monitoring. Administrator dapat melihat aktivitas tersebut melalui dashboard monitoring. Kronologi insiden. Berikut kronologi simulasi insiden yang dilakukan. Jam 8 pagi, staf tata usaha login ke sistem akademik. Jam 8:05, staf membuka halaman database siswa. Jam 8:10, staf melakukan ekspor database siswa ke file CSV. Jam 8:11, sistem otomatis mencatat username pengguna, IP address, waktu aktivitas, dan jenis aktivitas. Jam 8:15, administrator membuka dashboard monitoring dan menemukan adanya aktivitas ekspor data siswa, dan kronologi tersebut terlihat bahwa monitoring log sangat membantu administrator dalam mendeteksi aktivitas pengguna internal. Dampak ke bisnis. Insiden insider threat dapat memberikan dampak besar terhadap organisasi. Dampak pertama adalah dampak finansial. Institusi harus mengeluarkan biaya untuk audit keamanan, investigasi, dan pemulihan sistem. Dampak kedua, operasional. Aktivitas administrasi sekolah dapat terganggu selama proses investigasi keamanan. Dampak ketiga adalah reputasi. Kepercayaan siswa dan orang tua terhadap institusi pendidikan dapat menurun. Dan dampak terakhir adalah hukum. Institusi dapat terkena masalah terkait perlindungan data pribadi apabila data siswa bocor ke pihak luar. Analisis risiko.
Pada simulasi ini terdapat beberapa resiko utama. Resiko pertama adalah kebocoran data siswa dengan level resiko high karena bersifat sensitif dan dapat dengan mudah disalin oleh pengguna internal. Resiko kedua adalah penyalahgunaan akun internal. Pengguna yang memiliki akses resmi dapat menyalahgunakan hak aksesnya. Yang ketiga, manipulasi data. Walaupun belum terjadi simulasi, potensi manipulasi tetap ada apabila akses terlalu luas. Karena itu diperlukan pembatasan akses dan monitoring aktivitas pengguna. Yang ketujuh, Sayat pada kasus prinsip. Pada kasus ini, prinsip keamanan informasi yang paling terganggu adalah confidentiality atau kerahasiaan data. Kerahasiaan data terganggu karena database siswa diekspor tanpa izin administrator. Integriti atau integritas data juga berpotensi terganggu apabila pengguna melakukan perubahan secara ilegal. Sedangkan availability atau ketersediaan sistem tidak terganggu secara langsung karena sistem tetap berjalan normal. Namun, jika insiden terus terjadi, maka availability juga dapat terdampak ke masa depan. Kelemahan keamanan. Berdasarkan analisis, terdapat beberapa kelemahan keamanan pada sistem. Pertama, hak akses terlalu luas sehingga dapat melakukan ekspor data. Kedua, belum ada approval atau persetujuan sebelum ekspor data dilakukan. Ketiga, belum menerapkan multifaktor authentication. Keempat, monitoring belum real time sehingga administrator harus memeriksa dashboard secara manual. Kelima, kesadaran keamanan informasi masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi salah satu kelemahan terbesar dalam keamanan informasi. Sistem yang dibuat. Untuk simulasi ini, saya membuat sistem monitoring incident rate berbasis Django Framework. Teknologi yang digunakan adalah Python, Django Framework, Bootstrap, Jasmine, dan SQLite Database. Fitur utama login sistem, database siswa, ekspor CSV, monitoring log aktivitas, dashboard monitoring, search real time, dan pembatasan role user. Dashboard monitoring hanya dapat diakses administrator, sedangkan staf hanya dapat mengakses database siswa.
Sekarang saya akan melakukan simulasi incident rate. Pertama, saya akan membuka browser dan masuk ke halaman sistem. Kemudian saya akan login menggunakan akun staf tata usaha. Pada tahap ini saya akan menggunakan akun internal yang memiliki akses resmi database siswa. Hal ini menunjukkan bahwa incident rate berasal dari pengguna resmi dalam organisasi dan bukan dari hacker eksternal. Selanjutnya saya akan ke database siswa. Setelah ke database siswa, di halaman terdapat tabel data siswa, fitur search real time, dan tombol ekspor data siswa. Saya akan mencoba menggunakan fitur search real time untuk mencari data siswa berdasarkan nama atau kelas. Halaman ini dibuat menggunakan Bootstrap 5 sehingga tampilannya lebih modern dan mudah digunakan. Fitur search real time membantu pengguna mencari data secara cepat. Sekarang saya akan melakukan simulasi incident rate. Saya akan klik tombol ekspor data siswa. File CSV otomatis di-download dan database siswa telah berhasil diekspor. Saya akan membuka file hasil ekspor tersebut. Pada tahap ini terjadi simulasi penyalahgunaan data internal. Walaupun aktivitas ekspor terlihat normal, sebenarnya aktivitas tersebut sangat berbahaya karena data siswa dapat disebarkan ke pihak luar. Sistem kemudian secara otomatis mencatat username pengguna, IP address, waktu aktivitas, dan jenis aktivitas ekspor data. Monitoring log ini membantu administrator mendeteksi aktivitas mencurigakan.
Sekarang saya logout dari akun staff. Kemudian saya login menggunakan akun administrator. Setelah login, saya akan membuka dashboard monitoring. Di dashboard terlihat total ekspor data, total log aktivitas, dan aktivitas terbaru pengguna. Dashboard monitoring membantu administrator memonitor aktivitas pengguna internal. Administrator dapat melihat siapa yang melakukan ekspor data dan kapan aktivitas tersebut dilakukan. Dashboard ini hanya dapat diakses oleh administrator, sehingga staf tidak dapat melihat monitoring keamanan. Sekarang saya akan logout dari admin dan login kembali menggunakan akun staff. Kemudian saya mencoba membuka halaman dashboard monitoring. Sistem menampilkan akses ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem menerapkan role dan pembatasan akses. Staf tidak dapat membuka dashboard monitoring, sehingga keamanan sistem menjadi lebih baik. Penerapan role user merupakan salah satu kontrol preventif dalam keamanan informasi. Sistem menerapkan beberapa kontrol keamanan, kontrol preventif. Yang pertama, login authentication, browser, dan pembatasan akses. Kontrol detektif, monitoring log, dashboard admin, pencatatan aktivitas pengguna. Kontrol korektif, audit aktivitas, investigasi keamanan, pencabutan akses pengguna. Ketiga kontrol ini membantu meningkatkan sistem informasi akademik. Beberapa rekomendasi strategis dapat diterapkan. Pertama, menggunakan multifaktor authentication atau MFA. Kedua, membatasi ekspor data hanya untuk administrator. Ketiga, menambahkan monitoring real time dan notifikasi otomatis. Keempat, melakukan audit keamanan berkala. Dan terakhir, memberikan pelatihan awareness keamanan informasi kepada pegawai.
karena keamanan informasi bukan hanya masalah teknologi, tapi juga manusia dan proses bisnis. Kesimpulan dan simulasi ini adalah insider threat merupakan ancaman serius bagi institusi pendidikan karena pelaku berasal dari internal organisasi. Monitoring aktivitas pengguna sangat penting mendeteksi aktivitas. Sistem monitoring berbasis Django berhasil mencatat aktivitas ekspor, memonitoring bentuk pengguna, membatasi akses dashboard, dan membantu administrator melakukan pengawasan keamanan dengan monitoring log dan pembatasan user. Risiko insider threat dapat dikurangi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.